yang udah mulai menguasai juga area Pekado. Ya, Luxi bermain dan terus melakukan looting-looting saja. Kita juga masih melihat pemain-pemain Bigetron yang lain. Kalau menurut saya nih ya, trial oke. sih trial, tapi namanya jangan angka semua dong. Iya, susah disebutnya ya kan. Apalagi kalau misalkan lagi fight gitu ya, lagi buy one ya kan, 1 lawan 1. Iya. Yang menang Bigetron apa, Sans? Ya, itu angka berapa tuh? 14978. Bisa jadi itu adalah nomor telepon dia. Oh iya, betul. Enggak ya, nomor telepon depannya bukan 19 ya? Ay. Ada nggak Kan sih? alien beda, enggak Oh, kayak kan kita bisa Indonesia kan, jadi. ini kan alien beda, emang nomor teleponnya tuh beda. Ya, kebetulan nomor telepon Luxi itu 08. Oh, enggak ya? Oh enggak. Jangan. Jangan. Saya soalnya juga nggak punya. Betul. Dan juga misalkan ini menarik banget untuk Bigetron, mereka masih sama seperti dulu mengambil kebagian Pekado, ada yang mengisi arenanya, ada yang di apartemen birunya juga, dan juga saat ini belum ada fight sama sekali, masih aman, damai dan juga tentram untuk di game kita yang kedua Miramar. Ya, mungkin saja sampai menit yang ke-7 belum banyak fight yang terjadi karena tadi saat di Erangel dimainkan, harusnya Erangel ini pertemuan antar tim kan lebih cepat daripada Betul. Miramar. Itu pun kita harus menunggu sampai belasan menit, Windy, Yes. baru ada fight 4 lawan 4 yang terjadi. Fight pertama tadi yang dimenangkan oleh tim Onyx. Kan kita ngomongin Luxi sering bermain dengan DMR, Sniper juga, makanya dimainkan untuk di Miramar kali ini untuk bisa memberikan cedera-cedera kepada tim-tim yang terlihat dari jangkauan skopnya seorang Luxi. Ya, karena hadiah utamanya nggak main-main, juara 1 40 juta rupiah dan juga mendapatkan trofi, bahkan juga awarding akan dilakukan di konser bersukaria. Siapa tahu kita nggak ada yang tahu. Bisa aja Luxi ini sebenarnya ngefans sama Raffi Ahmad, jadi dia ingin jadi juara, kan nggak ada yang tahu juga. Iya betul, dan juga lihat setup yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Aliens, mereka nge-split satu-satu, mereka kokoh banget dan mereka percaya banget dan bisa menjadi gangguan juga pastinya untuk tim-tim yang terlambat mengamankan area ternyaman mereka. Wow, harus cepat untuk bergerak, bahkan sudah ada pergerakan yang mulai dibangun oleh Luxi dan juga yang lainnya. Mereka sadar setup harus segera dimatangkan untuk bisa menyambut lawan-lawan yang datang, tapi tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Bulls. Satu yang sedang berjuang dengan sebuah bagi yang sudah berasap, tapi masih bisa touchdown tembak juga oleh BNW atau oleh FA maksud saya. Ya betul, tapi ini benar-benar kayak udah mulai saling mengisi kekosongan di bagian peringkat atas karena tim-tim yang masuk dalam posisi top 3 di game yang pertama itu BNW, Geekfam, mereka langsung dipulangin di posisi buncit, makanya mungkin nanti akan terjadi perubahan klasemen lagi sedemikian rupa, tapi nampaknya dari seorang Shit udah mulai berbahaya banget, vehicle dia udah gak prima, tapi akan coba dipaksakan lagi untuk masuk ke dalam bagian play zone untuk saat ini. Saat lagi akan meledak harusnya kendaraan tersebut, tapi yang sudah meledak adalah kendaraan yang sedang berada di dekat dari Onyx 008. Dua didapatkan bahkan dari pemainnya satu ini, pemain yang kita belum tahu siapa orang asli di balik akun tersebut, tapi dua confirm elimination yang sangat-sangat berharga untuk Onyx sementara waktu ini. Betul, ini yang pasti kita tahu pasti banget benar-benar mengamuk banget. Onyx 008 mendapatkan 5 poin eliminasi di total 8 poin yang didapatkan oleh tim Onyx, bahkan FA juga rata di tangan tim Onyx, Sanskuy. Manajemen Onyx kerasih sekarang sebuah kontrak untuk 008 karena terlihat cocok sekali bermain bersama Cleon, cocok sekali bermain bersama Joe Brenky dan juga bersama Jar Jar. Semoga saja pemain tersebut langsung dapat kontrak malam ini. Karena kan besok terakhir ya kan, Iya. besok terakhir Nah, betul-betul. kalau besok gak bagus kan udah kontrak duluan nih. Oh iya, udah aman ya, udah aman, ke-secure spot dulu, betul-betul. Tapi nampaknya juga GPX yang masih berusaha untuk ke-secure spotnya juga karena gangguan juga datang bertubi-tubi dari player dari tim Onyx. Tapi Cleon juga hati-hati karena udah mulai terdeteksi juga posisinya dengan tembakan demi tembakan di layangan, tapi smoke juga dilayangkan. Akan coba diprediksi juga oleh seorang Cleon, tapi splash damage-nya nyatanya masih belum bisa mendapatkan pick off-nya ke player dari tim GPX. Motor listrik sudah kembali menuju ke area lobby. Fight terus terjadi antara GPX dan juga pemain-pemain Onyx, tapi Bulls juga harus puas di posisi ke-12 karena mereka pulang cukup cepat. Masih belum banyak elimination, masih belum banyak placement yang didapatkan dari tim Bulls di 2 match yang mereka lalui. Betul, 10 tim lagi tersisa dan bahkan ada permainan net juga dari seorang Vince yang mendapatkan beberapa poin lagi, bahkan poin juga rata di posisi yang ke-10 dengan permainan net dari tim X Lapar. Dan kali ini lihat dari Cleon dengan tenangnya dia juga berusaha untuk bisa nge-revive posisi dari seorang 008. Jar Jar untuk sementara waktu juga masih menjadi salah satu punggawa Onyx yang bertahan karena baru Joe Brenky lah yang pulang menuju ke area lobby.
Ada smoke yang coba di pop up terlebih dahulu oleh Jar Jar agar menutup vision dari lawan-lawannya, tapi terpantau ada Bagi tanpa penghuni di area tersebut, tanpa supir kalau kita bisa bilang. Tapi untuk sementara saat ini fight antara Onyx dan juga GPX belum saja pecah dan baru saja diinisiasikan. Lagi-lagi pemeran utamanya masih sama, pemeran antagonisnya masih sama, bernama Onyx 008. Betul, dan juga Onyx memang mau nggak mau memang harus fight dengan tim GPX karena entry poinnya itu dijaga benar-benar sama tim GPX dan Belva. Play terakhir mampu bisa bertahan karena posisinya udah mulai terprediksi dan akan keluar dari compound, karena kalau misalkan dibakar, dilempar net, ini nggak banyak lagi ruang gerak dari seorang Belva, Sanskrit. Belva mencoba untuk bisa mendapatkan clutch menuju ke arah Onyx. Mampukah dia? Sudah mulai terbakar. Sangat sakit sekali tembakan dilakukan namun tidak berhasil karena Belva juga ditangkap oleh pemain-pemain Onyx Leon yang tadi menangkap Belva dengan granatnya. Betul, tapi setidaknya Belva berhasil bisa mendapatkan lagi satu player dari tim Onyx dan tersisa 2 player aktif lagi, dan dari tim Bigetron Red Alien Luxy memberikan beberapa serangan lagi dengan lemparan Nest demi Nest dilontarkan ke bagian pertahanan dari tim RRQ kali ini. Masih terpantau, bahkan pemain Bigetron Red Aliens mereka lengkap dengan 4 punggawanya. RRQ satu sedang tersungkur ke arah tanah, sudah mulai ada yang pink juga HP-nya. Hanya Nerpeko yang full HP-nya untuk sementara waktu. Namun dua-dua split yang sedang dilakukan, split fokus nampaknya sedang dilakukan oleh pemain Bigetron Red Aliens. Yes, betul, mereka baru menjaga ke bagian bibir circle-nya. Giatcat juga dilakukan dan lihat kesulitan dari kedua tim yang ditahan posisinya dari tadi oleh tim Bigetron Red Aliens. Gak dikasih ruang gerak, gak dikasih lewat posisinya, bahkan lihat juga di bagian zonanya dikuasain seutuhnya oleh tim Bigetron Red Aliens kali ini, Bro Sanskoy. Ya, tapi tidak hanya Bigetron Red Aliens yang sedang split fokus. Pemain-pemain dari tim yang berwarna oranye itu juga sedang menghadapi dua tim yang berbeda, di mana mereka masih terus berjuang. Ada tim SG yang coba datang menuju ke arah Ion, itu harusnya Ion yang berwarna oranye. Iya, betul-betul Ion, dan nampaknya dari Pinky Nades-nya memulangkan rekam teammates-nya sendiri. Mama Lopus dipulangkan dengan granat yang tidak sengaja nampaknya oleh seorang Pinky dan menjadi sebuah disaster harusnya, tapi nampaknya dibalaskan kembali dengan nets dari seorang Smith yang menumbangkan satu persatu player dari tim Ion. Bahkan akan terjadi void antara Ion dan juga Scarlet Gaming, ditumbangkan satu persatu, counter knockdown juga didapatkan juga, tapi nampaknya kali ini Ion rata di tangan tim Scarlet Gaming. Tapi tidak hanya Ion yang saat ini sedang dalam kesulitan karena RRQ satu pemain kunci mereka yaitu Nerpeko harus segera diselamatkan. Hati-hati, 008 bisa lihat ke tempat tersebut, tapi 008 juga gagal untuk bisa memantau pemain-pemain dari RRQ sehingga dia tersungkur ke arah tanah. Tidak hanya tersungkur, tapi Onyx sudah pulang seluruhnya ke arah lobby. Dan juga nggak terasa tiba-tiba 5 tim lagi tersisa. Ada RRQ, EVOS, Bigetron, Scarlet Gaming, bahkan dari EVOS juga udah mulai menghantui posisi dari tim Bigetron Red Aliens. Bahkan Perky akan coba proning dilakukan untuk bisa menutup lagi beberapa tembakan peluru panas yang dilontarkan juga dari tim RRQ. Masih terus terlihat, masih terus terpantau bagaimana perjuangan demi perjuangan yang sedang ditunjukkan oleh pemuda-pemuda ini, oleh masing-masing tim mereka, oleh masing-masing player mereka. Mort tadi melakukan tembakan menuju ke arah Scarlet Gaming, gagal tembakannya, dia berpindah juga fokusnya menuju ke arah Bigetron karena jalur masuk terdekat dari RRQ untuk bisa berada di area circle adalah Bigetron. Iya, betul, dan juga nampaknya Bigetron masih fokus juga untuk bisa mendapatkan beberapa angle-nya lagi ke tim Scarlet Gaming. Pinky masih bisa bertahan ada di bagian pinggir luar circle kali ini, bahkan memberikan tembakan juga, memberikan balasan lagi, dan bahkan diapit angle-nya juga Scarlet Gaming. Pinky terjebak dari sisi Bigetron dan juga dari sisi tim RRQ. Masih terlihat untuk sementara waktu pastinya pemain-pemain RRQ akan terkena blue zone sesaat lagi. Waktu mereka tidak banyak, waktu mereka hanyalah sekitar 23 detik lagi, dan mereka harus memutuskan sekarang apa yang akan mereka lakukan, nge-clear yang kiri atau nge-clear yang kanan. Ya, betul. Dan ini nampaknya masih ada bimbang yang terjadi untuk tim RRQ. Mereka ingin fokus dulu, mereka ingin mengamati bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanannya. Dan kali ini dari Mort juga udah mulai bersiap-siap lagi untuk berotasi menggunakan baginya. Dan ada setup smoke juga dari seorang Mort untuk bisa membuka jalan kemudahan untuk tim RRQ. Sudah mulai bergerak dan dipilih sebelah kiri, pemilihan yang nampaknya cukup salah karena satu tumbang. Tapi ada balasan yang sakit, berhasil touchdown Mort setidaknya menuju ke arah gudang hijau. Ya, betul, dan ada touchdown dari seorang Mort, tapi kehilangan kedua player mereka untuk tim RRQ. Bahkan dari Scarlet Gaming, Pinky juga nggak bisa bertahan, dan juga Smith bisa healing dengan waktu yang tepat karena udah mulai semakin deras
juga untuk Blue Zone, bahkan deres juga tembakan dari tim Bigetron 198 kembali depan ke tim Voldemort. Terlihat gerbek yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Ada yang datang, satu slow maksud saya, dan juga knockdown dua-duanya. Akhirnya rata sudah RRQ. Dipulangkan menuju ke area lobby karena sangat jahat, sangat sakit sekali tembakan dari Bigetron. Semuanya menggunting pergerakan RRQ. Ya betul, dan ini udah bener-bener kosain banget. Tapi ingat, pasti ada tim dari nomor 14 dari City Hyper yang masih bisa bertahan, masih bisa survive juga. Bahkan dari tim Bigetron 198 masuk, akan coba nge-flank juga untuk bisa mengupdate, menggunting lagi posisi dari tim City Hyper. City Hyper satu sudah knockdown. Lapar sudah mulai ping HP-nya. Hanya satu yang masih full dari HP bar dia. Masih berwarna putih tapi Lapar kembali sangat ganas tembakan demi tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Bahkan kita juga melihat untuk saat ini Bigetron X19872997772 maju ke area depan. Confirm elimination dia dapatkan. Dan pemain tersebutlah yang mengakhiri semuanya. Winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alien. Bung Karno pernah berkata, kami bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita, dan itu yang coba dilakukan oleh Bigetron. Mereka rela menderita di match yang pertama, namun memainkan Luxi akhirnya mencapai cita-cita winner chicken dinner. Betul, jatuh bangkit lagi untuk tim Bigetron Red Aliens untuk di game kita yang